Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Hari ini kita akan belajar kembali bersama dengan Kak Lila. Simak materinya baik-baik ya. Halo adik-adik, sudah siap belajar hari ini? Oke, siapkan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengolah dan menyajikan data. Apa yang akan dipelajari? Yang pertama, bagaimana cara mengolah data, kemudian menyajikan data, contoh soal, latihan soal, dan pembahasan. Nah, sebelum kita mengolah data, sebaiknya kita mengerti apa itu mean, modus, dan median. Untuk mengolah sebuah data, ada beberapa hal yang harus kita cari dengan menggunakan rumus matematika, yaitu mean. Mean merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan data. Rumusnya yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Sedangkan modus merupakan nilai yang paling sering muncul di dalam data tersebut. Median yaitu nilai tengah, diperoleh dengan cara mengurutkan nilai-nilai yang ada dari yang terkecil hingga terbesar. Mudah bukan? Contoh soal, nilai ulangan matematika siswa kelas 5 yaitu 75, 70, 70, 65, 70, 75, 80, 70, 75, dan 65. Tentukan mean, modus, dan median dari data di atas. Penyelesaiannya, kita mencari mean terlebih dahulu. Cari jumlah datanya dengan cara menambahkan semua nilai yang ada. 75 ditambah sampai dengan 65 dan ketemu hasilnya 715. Kemudian kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, banyaknya data 10. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus rata-rata yaitu jumlah data dibagi banyak data sama dengan 715 dibagi 10 sama dengan 71,5. Itulah rata-ratanya. Kemudian modus. Modus adalah nilai yang banyak muncul di data tersebut. Kita lihat 65 muncul sebanyak 2 kali. Oke, benar ya. 70 muncul sebanyak 4 kali, 75 sebanyak 3 kali, 80 sebanyak 1 kali. Jadi, modus dari data tersebut yaitu nilai 70. Median. Median adalah nilai tengah. Caranya untuk menentukan nilai tengah, urutkan nilai dari yang terkecil, 65 sampai 80. Kemudian, karena datanya genap, maka jika data genap, maka ambil 2 nilai tengah, kemudian bagi dengan 2. Jadi 2 nilai tengahnya ini ya. Nilai 70 kok bisa tengah? Ya, kalau kita hitung ya 1, 2, 3, 4. Yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang tengah-tengah adalah nilai 70 dan 70. Kemudian, karena dia genap, jadi 70 tambah 70 sama dengan 140. Dibagi dengan 2 sama dengan 70. Jadi, mediannya sama dengan 70. Nah, setelah memperoleh data tersebut dapat disajikan dalam bentuk yang pertama, tabel. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram lingkaran. Dan yang terakhir, diagram garis. Contoh soal menggunakan tabel. Perhatikan nilai matematika siswa kelas 5 di bawah ini. Nah, dari nilai tersebut kita sajikan ke dalam tabel. Di sini ada kolom nilai, kemudian kolom jumlah siswa. 65 diperoleh 3 siswa, 70 6 siswa, 75 5 siswa, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, jumlah siswanya 20. Mudah ya? Lanjut. Contoh menggunakan diagram batang. Nilai matematika kelas 5 SD Sukamaju sebagai berikut. Ini nilainya. Buatlah diagram batangnya.
Nah, kita membuat diagram batang dapat dibuat dengan bantuan penggaris. Di sini merupakan garis jumlah ya, di sini. Sedangkan di bawah merupakan keterangan nilai. Jumlahnya kita lihat 1 sampai yang tertinggi 6. Sini ya 6. Kemudian nilainya dari 65 hingga 45. Kemudian kita masukkan nilai 65 diperoleh oleh 3 siswa. Nah, kemudian kita tarik garis 3. 70 diperoleh 6 siswa. Kita tarik garis 6 siswa dan seterusnya, dan diperolehlah tabel diagram batang sebagai berikut. Contoh selanjutnya yaitu contoh menggunakan diagram lingkaran. Ada 2 tipe di sini. Yang pertama menggunakan diagram persen, lingkaran persen, ataupun diagram lingkaran besar sudut atau 360 derajat ya sudutnya. Kemudian jika menggunakan persen, maka rumus yang digunakan sama dengan ditanyakan persen per 100% dikali jumlah. Sedangkan diagram besar sudut menggunakan rumus ditanyakan sudut per 360 sudut derajat dikali jumlah siswa. Derajat ya. Contohnya ada di bawah ini. Berapa jumlah siswa yang menyukai warna coklat jika seluruh siswa kelas 5 berjumlah 30? Penyesuaiannya coklatnya 30%. Kita masukkan per 100% dikali 30 orang karena jumlahnya ada 30 orang sama dengan 9 orang. Kemudian berapa jumlah siswa yang menyukai permainan bulu tangkis, yaitu jika seluruh siswa SD berjumlah 300, yaitu 75 derajat per 360 dikali 300 orang, ketemunya 62 orang. Selanjutnya, contoh menggunakan diagram garis. Diagram garis ini hampir sama dengan diagram batang. Kok bisa sama? Nah, kita lihat ya. Di sini adalah jumlah, sedangkan di sini grafik nilai. Garis nilai ya. Oke, dilihat dari tabel ini, nilai 65 didapat 3 siswa. Kita lihat nilai 65 didapat 3 siswa. Kita tarik 0, 1, 2, 3. Nah, berarti titiknya ada di sebelah sini. Kemudian 70 didapat 6 orang. Kita tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lurus sini. Dan seterusnya, seperti itu. Oke, kita masuk ke latihan soal. Latihan soal nomor 1. Diagram jenis olahraga yang digemari anak kelas 6. Perhatikan ya. Jika diketahui banyak siswa 48 anak, tentukanlah. Silakan adik-adik untuk latihan soal ya. Jika sudah, kita akan koreksi bersama-sama. Karena ini menggunakan besar sudut, maka gunakanlah 360 derajat. Lanjut, kita bahas. Nah, pembahasannya yang pertama, banyak anak gemar bersepeda. Kita lihat, bersepeda. Nah, bersepeda kan 60 derajat. Jadi, jawabannya 60 derajat dibagi 360 derajat dikali banyaknya siswa 48, ketemunya 8 orang. Banyaknya anak gemar bersepeda sebanyak 8 orang. Kemudian yang B, banyak anak gemar bulu tangkis. Bulu tangkis di sini 75. Maka 75 derajat dibagi 360 dikali 48 anak sama dengan 10 anak. Loh, mudah sekali ya. Kemudian yang C, olahraga yang paling sedikit digemari. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat dari banyak sedikitnya derajat seperti ini. Yang paling sedikit di sini berapa? Yuk. Oke, yang paling sedikit adalah voli sebanyak 30. Sedangkan olahraga yang paling banyak digemari, ini ya yang paling besar ya, sepak bola. Lanjut. Latihan soal nomor 2. Silakan dipahami adik-adik. Setelah ini kita akan bahas bersama.
Karena ini menggunakan diagram persen, diagram lingkaran persen, maka menggunakan 100%. Nah, pembahasan latihan soal nomor 2. Pelajaran apa yang paling disukai anak-anak? Kita lihat yang paling besar nilainya, yaitu bahasa Indonesia atau 40% ya. Kemudian, berapa anak yang menyukai pelajaran matematika? Matematika sebanyak 25%. Nah, kita hitung dulu nih. 25% per 100% dikali banyaknya anak berapa? 200 ya. 200 sama dengan 50 anak. Oke, jawaban nomor 2, 50 anak. Nomor 3, berapa anak yang menyukai pelajaran IPA dan IPS? Kita hitung yang IPA dulu. Ditanyakan 20% dibagi 100% dikali 200 sama dengan 40. Yang IPS diketahui 15% per 100% dikali 200 anak sama dengan 30 anak. Alhamdulillah sudah paham ya. Lanjut ke latihan soal nomor 3. Absensi kehadiran siswa Sanggar Jenius bulan Oktober. Silakan adik-adik untuk memahaminya. Jika sudah, kita akan bahas bersama. Yang pertama, banyak pertemuan pada bulan Oktober sebanyak, kita hitung harinya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti 12 pertemuan yang A. Oke, yang B, rata-rata kehadiran siswa pada bulan Oktober adalah rata-rata. Karena ditanya rata-rata, maka kita masukkan rumus rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya sama dengan 95 dibagi 12 ya. Jika ditambahkan ini akan hasilnya 95 dibagi banyaknya 12 sama dengan 7,91 atau 8 anak. Oke, nomor yang C, bagian C, modus dari data kehadiran tersebut adalah yang paling banyak kira-kira setelah kita kelompokkan, yaitu 5 satu orang, 5 satu kali, 6 dua kali, 7 dua kali, 8 dua kali, 9 tiga kali, 10 satu kali, 11 satu kali. Jadi jawabannya yaitu 9. Alhamdulillah. Oke, apa sih kesimpulannya dari awal hingga akhir kita belajar? Nah, untuk mengolah data kita harus paham tentang mean, yaitu nilai rata-rata. Sedangkan modus, nilai yang paling sering muncul. Median, yaitu nilai tengah. Cara mendapatkannya mengurutkan nilai dari yang terkecil hingga terbesar. Macam-macam diagram yang dapat digunakan untuk mengolah data, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, ataupun tabel. Wah, mudah sekali ya. Nah, ternyata materinya sudah selesai nih. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan materinya dengan baik. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.